Selamat sore Bapak Gembala, Ibu Penasehat, dan Jemaat Gunung Hermon yang saya cintai. Marilah, terima kasih pada sore hari ini dikumpulkan kembali untuk ibadah HBS di tempat kami. Kiranya nanti apa yang kami sajikan ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita mau mulaikan ibadah pada sore hari ini. Mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur pada sore hari ini Bapa. Engkau kumpulkan kembali di tempat kami Bapa untuk beribadah HBS pada sore hari ini. Engkau beri cuaca yang terang Tuhan, terima kasih. Ini permintaan dari hamba-Mu tadi pagi Tuhan. Engkau beri cuaca terang pada sore hari ini. Sebentar kami mulaikan ibadah HBS pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Dan bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu dalam setiap ibadah kami nanti, di sini kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Segala setan, iblis, roh-roh jahat keluar dari ruangan ini, terlebih dari ruangan hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menyertai dalam setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi
bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darahmu telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, rasa tebus hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, rasa tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darahmu, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darahmu, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darahmu. Haleluya, 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 terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya Yesus. Tuhan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, tak Tuhan menopang tangannya. Tuhan
dalam langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, tak Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, tak Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, tak Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, tak Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, tak Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, tak Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, tak Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, tak Tuhan menopang tangannya. Tak Tuhan menopang tangannya. Tak Tuhan menopang tangannya. Kita telah memuji menyembah Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman dari Bapak Gembala. Mari kita naikkan pujian Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, di bayi belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, yang tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
bagimu aku rela, selalu hati hamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, selalu hati hamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, selalu hati hamba, serahkan diri genapi karyamu. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Terima kasih kita telah memuji menyembah Tuhan, dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Saya minta Ibu Lilis doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang kami puja, kami tinggikan, kami besarkan, dan kami muliakan, khusus di sore yang indah ini Tuhan. Kau beri kami kesempatan berkumpul di tempat rumah kediaman Ibu Sri kami, Tuhan, dalam acara ibadah pemahaman Alkitab Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam puji-pujian kami, penyembahan kami. Kiranya semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa, boleh memuaskan hati-Mu Tuhan, dan Engkau yang disenangkan, Engkau dimuliakan, Engkau dibesarkan, ditinggikan Tuhan. Dan bila hadirat-Mu yang akan juga memberkati kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu, pembelajaran firman ini boleh menguatkan iman kami sebagai gereja-Mu Tuhan, sebagai tubuh-Mu Tuhan, agar semakin hari kami semakin dibaharui Tuhan, akal budi kami Tuhan, dan kami boleh mempersembahkan seluruh anggota-anggota tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat puji-pujian. Terus kami juga doakan Bapak Gembala Tuhan yang akan menyampaikan, menguraikan setiap firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu ini akan ditaburi dan jatuh di tanah hati kami yang baik. Bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara ini dari pertengahan hingga sampai selesainya. Di dalam kuasa-Mu saja Roh Kudus. Berkati kami Tuhan lewat pemahaman Alkitab pada sore ini. Ampuni segala kekurangan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini, kami mohonkan kepadamu Bapa. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian, dan pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pemari Tempat ini, istri, emak, dan keluarga semua yang mengikuti rumahnya. Kita dapat bersama-sama bersekutu dalam firman Tuhan. Yang menjadi tujuan kita bersekutu
kita semakin mengenal pribadi dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan mohon maaf juga Ibu Gembala tidak bisa bersama dengan kita dan diwakili oleh ayah beliau. Jadi dari Sampit, Bapak Ibu Saudara sekalian, mau menunggu cucu, ya seperti itu. Syukur pada Tuhan. Kita sama-sama akan melanjutkan pembelajaran kita dalam surat 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 mulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 22. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 22. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di waktu yang lalu kita belajar tentang Bapa yang dikatakan tanpa memandang muka, tanpa pilih kasih, menghakimi semua orang menurut perbuatannya di ayat 17. Maka dikatakan kita hendaklah hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Dasar kita hidup dalam satu takut akan Tuhan, kita punya kesadaran bahwa dikatakan kita menumpang di dunia ini. Menumpang ya, jadi bukan selama-lamanya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita belajar di waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam iman Kristen, ibarat bahasanya orang itu, marketingnya iman Kristen itu selain keselamatan di dalam Yesus Tuhan, dikatakan kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa. Itu marketing ya, dalam istilahnya marketingnya orang Kristen. Yang dikatakan kita bisa memanggil Dia, kita bisa punya hubungan dengan Tuhan itu sebagai Bapa. Berbeda mungkin bagaimana kita melihat yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di satu sisi memang ini menunjukkan satu kedekatan. Kita bisa punya Tuhan yang kita panggil sebagai Bapa. Tapi dikatakan bahwa dalam hubungan kita yang dekat dengan Bapa, kalau kita memanggil Dia sebagai Bapa, kalau kita menyebut Dia sebagai Bapa, maka di sisi lain, selain kita melihat kebaikannya, melihat kasih setianya, kita juga dikatakan melihat Dia sebagai Bapa yang tidak memandang muka, tidak pilih-pilih,
siapapun, baik hamba Tuhan, baik umat Tuhan, ya orang percaya, dan ikut Tuhan, dikatakan tanpa pilih-pilih, semua orang akan dihakimi menurut perbuatan. Jadi di satu sisi kita punya hubungan yang khusus dengan Dia yang adalah Bapa, hubungan yang dekat, tapi di sisi lain dikatakan Dia juga Bapa yang tidak memandang muka. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan maka hendaklah hidup kita itu dalam takut akan Tuhan selama kita menumpang di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini dikatakan hidup dalam ketakutan, dalam takut akan Tuhan. Dasarnya apa? Kalau kita lihat dasarnya adalah korban Kristus, yaitu bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dasar kita takut akan Tuhan itu bukan karena Dia Allah yang mengerikan, yang hukum, yang kemudian menteror, mengintimidasi, dan lain sebagainya. Tapi dasar kita takut akan Tuhan adalah atas korban Kristus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahwa Dia telah menebus setiap kehidupan kita. Ya. Mohon sini, Pak. Iya. Siap. Ya. Selamat datang, Bapak. Iya. Siap. Dan ini dasar kita Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita takut akan Tuhan itu karena kita itu sudah ditebus. Bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah Kristus yang lebih dari apapun. Jadi kalau kita sudah diberikan sesuatu yang berharga, bahkan sangat berharga oleh Tuhan, maka firman Tuhan katakan, hiduplah takut akan Tuhan, dalam arti hargailah penebusan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Hargailah apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu yang menjadi dasar kita takut akan Tuhan. Kalau kita dipercayakan sesuatu yang berharga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar untuk menghargai, tidak sembarangan, tidak kemudian merusak dan lain sebagainya. Tetapi kita belajar menghargai apa yang sudah Tuhan berikan, percayakan kepada kita. Itu yang kita pelajari di waktu yang lalu. Bahwa kita mengenal Bapa, Dia Tuhan yang dalam hubungan itu kekeluargaan, ya Bapa dekat. Tapi di sisi lain Dia Bapa itu yang bukan hanya dekat, tetapi juga yang tidak pilih kasih. Ini kan yang tidak mudah, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Bapa yang dekat, tetapi tidak pilih kasih. Kalau ada satu hal ya yang tidak berkenan, dikatakan suatu saat semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Apa dasar kita bisa bertahan di hadapan Tuhan? Dikatakan adalah adanya korban Kristus, darah Yesus yang menebus setiap kehidupan kita. Yang tidak mungkin kita lakukan yaitu menebus diri kita sendiri dengan cara apapun. Uang sebanyak apapun, emas seberat apapun, berapa puluh kilo, tidak bisa kita buat sogokan untuk kita menyogok Rasul Petrus di depan pintu surga. Saya mau masuk, Pak. Tidak bisa. Ya, tetapi dikatakan semua karena anugerah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita belajar di ayat selanjutnya, ayat yang ke-20, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi oleh karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di terjemahan lain dikatakan Kristus dipilih oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Dan pada hari-hari menjelang akhir zaman ini Ia datang ke dunia supaya kalian diselamatkan. Kemudian terjemahan lain lagi berkata, ayat yang ke-20, yang sebenarnya telah dikenal lebih dulu sebelum permulaan dunia, tetapi baru dinyatakan pada masa yang terakhir demi kamu. Ya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian,
Di sini apa yang kita pelajari? Bahwa Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita berbicara di sini tentang waktu, waktu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita maupun dalam saya katakan perjalanan dunia ini. Maka saya berikan satu judul sore ini bahwa kita menjalani hidup dalam agenda dan waktu Tuhan. Dalam agenda itu ya ada rencana semua, ada apa yang akan dikerjakan, ya, dan juga waktunya Tuhan. Kalau kita melihat orang-orang yang begitu ketat dalam waktu, mereka seringkali memberikan satu nasihat. Kalau kita menjalani satu hari, kita buat timetable atau rencana apa yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Misalnya jam 4 sampai jam 5 bangun, kemudian doa pagi. Ada orang yang membuat dengan rinci, Bapak Ibu sekalian. Jam 5 sampai jam 6 tidur lagi. Misalnya jam 6 ya, sama. Jam 6 sampai jam 7 olahraga. Ya. Kalau yang ibu mungkin ke pasar. Ya. Jam 7 sampai 8 nyiap-nyiap ke anak-anak. Ya. Belum ya. Terlambat ya Bapak Ibu. Jam 6 sampai 7 nyiap ke sekolah dan lain sebagainya. Nganter dan lain sebagainya. Jam 7 sampai jam 8 mungkin dibalik jadi ke pasar. Jam 8 sampai 9 masak. 9 sampai 10 mandi, bersih-bersih. 10 sampai 11 istirahat. Istirahat, nonton infotainment, nonton drakor, satu session 1 jam itu kan misalnya. Kemudian 11 sampai 12 jemput, 12 sampai jam 1 makan siang, jam 1 sampai jam 2 tidur siang, 2 sampai jam 3 dan seterusnya. Jika kita jalani 1 hari, 2 hari terus mulai melengso ya Bapak Ibu sekalian. Yang harusnya jadwalnya itu ketat, wah ini kok mundur. Merasa jadwalan gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita berusaha membuat dengan tepat waktu kita. Saya pun dulu pernah mencoba seperti itu, tapi pada akhirnya kok riso gitu ya, nggak bisa. Seringkali ada melengso, apalagi kalau jadi mungkin hamba Tuhan lah ya, pendeta ya, tidak punya jadwal. Atau ada telepon, Pak ini sakit, tolong doakan. Beda lagi kemana-mana. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah kita pun dalam hidup ini punya mungkin rencana-rencana waktu yang kita tentukan dan lain sebagainya. Misalnya dulu kalau saya secara pribadi ya, saya seringkali share sama anak-anak muda remaja gitu ya. Saya dulu punya mimpi, punya target lah ya. Kalau zaman dulu lagi semangat-semangatnya membuat target. Mau menikah umur 27 tahun misalnya. Dulu ya. Bapak Ibu sekalian sudah selesai kuliah, mau kerja, nikah umur 27. Ya, ternyata kita melihat dalam kenyataannya nikah umur 32 Bapak Ibu sekalian. Ya. 6 tahun ya. 5 tahun. Setelah menikah, mimpinya langsung ya, sudah punya 32 tahun, langsung brojol ya, langsung punya anak ya. Tapi ternyata Tuhan juga minta menunggu sekitar 6 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kemudian kita melihat Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi satu gambaran waktu kita itu seringkali berbeda dengan apa yang menjadi waktu Tuhan. Ya, manusia boleh berencana, Tuhanlah yang menentukan, berkeputusan. Ya. Tapi kemudian bukan berarti kita tidak punya rencana, ya. Tapi kita belajar menyesuaikan rencana kita itu dengan kehendak Tuhan. Ini Bapak Ibu, yang kalau kita lihat dalam firman Tuhan tadi bahwa Kristus Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, ya. Tetapi kemudian karena ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita tidak tahu kenapa misalnya Yesus itu lahir di zaman ada Yusuf dan Maria, ada kaisar
ya Roma dan lain sebagainya. Dan kita melihat kenapa kok tidak sebelum-sebelumnya atau sesudah-sudahnya. Nah, itulah yang dinamakan waktunya Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak pernah orang tahu. Bahkan orang Israel sendiri tidak tahu. Kita lihat misalnya di Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 mulai ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sampai di sini kita melihat Bapak Ibu, ketika Yesus datang ke dalam dunia, lahir sebagai manusia, firman Tuhan katakan kalau kita melihat ada satu peristiwa, misalnya ketika Yesus dengan perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan. Sana anak dari perempuan tersebut kerasukan kalau nggak salah ya. Terus kemudian dia minta Yesus tolong anakku, sembuhkan. Apa yang Yesus katakan? Aku datang untuk orang Israel, untuk umat kepunyaanku. Nah, kemudian akhirnya tidak Yesus, tolonglah aku. Kemudian Yesus katakan lagi, tidak patut memberikan roti kepada anjing. Artinya bangsa-bangsa di luar Israel itu dianggap ya berbeda. Kemudian perempuan itu katakan, ya Tuhan, tetapi anjing itu bisa makan remah-remah dari roti yang jatuh dari meja Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya Yesus ketika datang dia untuk milik kepunyaannya, untuk umatnya, atau dalam bahasa lain ya untuk orang Israel ya, mereka yang menjadi milik kepunyaannya. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang kepunyaannya tidak bisa mengenal dia, tidak bisa menerima dia, bahkan menganggap dia itu sebagai orang biasa, sebagai orang yang tidak patutlah dipercayai karena orang biasa, anak seorang tukang kayu, secara manusia dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi kemudian inilah seringkali apa yang dilihat oleh manusia itu berbeda dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dia telah ada dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya, kata Yohanes. Tapi semua orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat 12, Pak Iwan. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, sampai di sini kita lihat
Tetapi siapa orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa ini dalam pengertian aslinya berbeda dengan kuasa yang di kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Tapi kuasa ini dikatakan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari sekian banyak umat atau orang Yahudi, orang Israel waktu itu, misalnya saja hanya sekitar 12 murid-murid Yesus yang mereka tetap percaya dalam namanya. Mereka menjadi pengikutnya. Ya, bahkan ada orang-orang yang mengundurkan diri. Ya, kalau kita lihat di Yohanes pasal 6, misalnya Bapak Ibu. Waktu itu banyak orang yang mengikut Yesus, tapi kemudian ada satu peristiwa di mana Yesus mengatakan hal yang tidak sesuai dengan pikiran mereka, dan akhirnya mundur. Yohanes 6 ayat yang ke-60. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di Yohanes ini sebenarnya murid-murid Yesus yang dikatakan ada banyak. Tapi sesudah mendengar firman Tuhan, perkataan Yesus di Yohanes 6, kalau Bapak Ibu bisa baca dari ayat 1 dan seterusnya, dikatakan banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Keras dalam arti bukan suaranya keras ya. Kalau suaranya keras itu mungkin yang menang orang-orang Batak ya, orang-orang luar pulau ya. Mereka kalau khotbah keras-keras, atau orang-orang mana. Tapi keras dalam arti kalau kita membayangkan Bapak Ibu kalau kita nabrak sesuatu gitu, atos ya, kita lari saja ini terus nabrak ini ya, alat berat ini pasti keras ya, kerosok apa. Ini Bapak Ibu itu tentang kalau dalam hidup kita ada sesuatu yang menabrak prinsip kita, pendirian kita, apa yang kita pegang selama ini, terus kemudian berbeda sama sekali. Makanya rasanya keras, Bapak Ibu sekalian. Jika sesuatu itu nabrak, ya. Karena tidak sesuai. Selama ini kita punya prinsip seperti ini, kemudian ada firman Tuhan seperti ini, akhirnya dor, ya, keras, nabrak. Tapi kalau kita belajar untuk menyesuaikan diri, nah ini yang penting dalam kita. Ada firman Tuhan, kita punya prinsip, tidak sesuai firman Tuhan, kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Maka itu bisa kemudian membentuk setiap kehidupan kita. Bukan justru nabrak, bukan justru terasa keras di firman Tuhan. Firman Tuhan itu hanya akan terasa keras kalau kita berusaha melawannya. Melawan dengan firman Tuhan itu rasanya keras. Tapi kalau kita belajar manut, taat, maka firman Tuhan itu rasanya seperti membentuk kita, menuntun kita, membenarkan jalan kita. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yesus katakan sebenarnya kunci di sana dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Bapak Ibu saudara sekalian. Perkataan Tuhan, perkataan Yesus itu yang bisa memberi satu kehidupan, roh dan hidup. Dalam apa? Dalam apapun. Kehidupan kita, bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana kita berbisnis, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, rohlah yang berhidup, perkataan Yesus itu yang adalah roh dan hidup, bukan yang mati. Kalau kita menyesuaikan diri dengan perkataan Yesus, maka akan ada satu kehidupan yang diawali dari dalam hati kita. Sehingga tidak terasa firman itu akan membentuk kita. Bukan firman yang kita rasakan sebagai firman yang keras. Sayangnya kita melihat banyak dari murid-murid itu yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan setelah kejadian ini. Nah, Bapak Ibu, artinya bahwa dalam kehidupan kita pun kita bisa dikatakan satu saat menerima firman yang tidak sesuai dengan prinsip yang mungkin kita pegang selama ini. Nah, disitulah titik di mana apakah kita akan menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan, atau kita akan kemudian bertabrakan dengan firman itu sehingga firman itu terasa keras dalam hidup kita. Nah, kali di sini Bapak Ibu saudara sekalian, maka penting dalam hidup kita untuk dikatakan tadi bahwa kita mengenal Dia, pribadinya, dan tidak menolak Dia. Salah satu cara tidak menolak Dia ya tidak menolak firman-Nya. Tidak menolak apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita, sehingga dikatakan kalau kita kembali ke 1 Petrus 1 tadi, ada satu hasil, ada satu output ya ketika kita belajar untuk mengikuti firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ada dua hal yang dikatakan ketika kita belajar terus mengikuti firman Tuhan. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang-orang mati. Iman kita yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Pertama, bahwa iman kita dan pengharapan kita tertuju kepada Allah. Yang kedua, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Yang kedua, Bapak Ibu, ada satu pengamalan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ini yang akan kita pelajari lebih lanjut di waktu mendatang ya, tapi saya sedikit membahas tentang tulus ikhlas. Orang dunia ya sekitar kita pasti juga seringkali mungkin kita mendengar salah satu pelajaran yang paling tidak mudah ya, salah satu ya pelajaran dalam hidup ini yang paling tidak mudah itu menjadi orang yang ikhlas. Pelajaran tidak mudah itu ada banyak ya Bapak Ibu. Menjadi orang sabar itu tidak mudah. Menjadi orang yang tulus ikhlas juga tidak mudah. Karena apa? Seringkali kita menggantungkan ketulusan, keikhlasan kita dari orang lain. Ya, dari orang lain. Kalau mungkin saya bertemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian di jalan mungkin ya. Kalau lagi jalan pagi misalnya kemudian kita ketemu, dilalah kok tidak menyapa gitu ya, hal sepele ya Bapak Ibu sekalian. Kok tidak menyapa. Nah, di sini akan ada dua hal. Apakah kita akan menganggap orang lain itu sombong, atau yang kedua, kita akan ikhlas. Mungkin dia lagi tidak lihat. Seringkali kan kita Bapak Ibu sekalian mengharapkan orang lain, ya mengharapkan orang lain.
keikhlasan, ketulusan kita didasarkan pada apa yang orang lain perbuat dalam. Maka ketika kita berharap kalau ada mendengar ya, ada mendengar di media-media ya, seringkali kita tidak bisa ikhlas karena kita serakah. Serakah mengharapkan banyak dari orang lain, mengharapkan sapaan dari orang lain, mengharapkan pujian dari orang lain, sehingga akhirnya yang kita kerjakan jadi tidak ikhlas, tidak tulus. Tapi kalau kita melihat kepada diri kita sendiri bahwa ternyata kita bisa tulus ikhlas itu dari mana? Dari awalnya diri kita sendiri. Tidak terlalu berharap, tidak terlalu serakah, tidak terlalu mengharapkan dari apa yang orang lain lakukan dalam hidup kita, maka kita bisa tulus ikhlas. Ya. Dan juga dalam hidup kita sehari-hari lah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam hubungan misalnya relasi suami istri, ya, anak orang tua, dan lain sebagainya, kita jalani dengan satu kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, sehingga kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap. Bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Bagaimana dikatakan dengan kasih yang tulus, ikhlas. Yang telah kita terima dari siapa? Yang telah kita terima dari Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Karena kita dikatakan percaya kepada Allah yang membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya sehingga imanmu, pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah beberapa hal yang kita pelajari bahwa ada waktu Tuhan. Ya, kalau kita hubungkan dengan tadi bahwa ketika kita melihat semua yang terjadi dalam hidup kita dalam satu bingkai agenda dan waktu Tuhan, saya percaya kita bisa menjalani perjalanan iman kita dengan ikhlas dan akhirnya tidak mengundurkan diri. Meskipun mungkin kita bisa kecewa, meskipun kita bisa mungkin kenapa Tuhan seperti ini. Tapi kalau kita belajar melihat semuanya dari agenda dan waktu Tuhan, kita belajar tidak mudah kecewa karena kita mengikut Tuhan dengan tulus ikhlas juga. Baik, ketika doa kita belum dijawab, kita melihatnya dari satu kacamata, oh belum waktunya Tuhan. Kita bisa ayem Bapak Ibu sekalian. Jika kita doanya belum dijawab, seringkali kan kita menyalahkan orang lain. Bisa. Karena kita mengharapkan orang lain menolong kita mengharapkan orang lain seperti ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihatnya dari satu kacamata, pola pikir, oh ini waktunya Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Agenda Tuhan yang terbaik. Yang terjadi dalam hidup kita. Maka ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana kita bisa tetap tulus ikhlas mengiring Tuhan. Iman pengharapan kita bisa terus tertuju kepada Tuhan. Ya, percayalah kepada perkataan Tuhan. Yang dikatakan itu adalah roh dan hidup. Meskipun suatu saat akan terasa keras karena membentur pendirian dan prinsip kita, mari kita terus beriman percaya kepada Tuhan. Perkataannya yang membentuk setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup kita, dan kita terus belajar berjalan sesuai dengan agenda dan waktu Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan sama-sama masuk dalam sharing Bapak Ibu sekalian. Dan pertama kami persilakan kepada tuan rumah tempat ini untuk silakan. Terima kasih Bapak Pendeta saya dan Ibu Penasihat juga seluruh jemaat Gunung Hermon, juga adik-adik saya. Terima kasih pada sore hari ini berkumpul kembali di rumah kami untuk beribadah BS. Dan saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan pada pagi tadi. Saya berdoa, kiranya Tuhan beri terang Tuhan nanti sore pada saat ibadah HBS ini. Tapi Tuhan memang benar-benar luar biasa. Tuhan beri jawaban terang, tidak hujan sama sekali.
itu luar biasa. Setiap ya lah Om, biasanya kan hujan. Lah ini saya minta Tuhan tolong nanti sore ibadah HBS di tempat saya Sili kan jauh. Mohon Tuhan kasih terang. Tuhan ternyata beri jawaban benar-benar kasih terang tanpa hujan. Walau tadi siang hujan sebentar tapi sore dikasih terang. Dan apabila nanti dalam saya menyajikan ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Desri. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan mendengar doa setiap kita. Dan silakan di Bapak Ibu yang mau bersaksi atau mau menambahkan tentang firman Tuhan yang sudah kita bahas, atau yang pernah mengalami bagaimana Tuhan berencana dalam kehidupan kita atau rencana kita sesuai dengan waktu Tuhan dan lain sebagainya, kami persilahkan untuk menyampaikan sharingnya. Monggo. Puji Tuhan ya. Pakai mic. Oh, mic ini. Iya, siap. Pasang ya. Aduh, mic. Puji Tuhan. Saya dari gereja GSJK, Sidang Jemaat Kristus di Sampit. Jadi sekarang gereja itu sudah berbaur, sudah ada di HP, sudah masuk. Keliling sudah ini. Ya, puji syukur ada membawa kita tuh satu dengan Tuhan. Kita semua sudah dibaptis. Baptisan satu baptisan, satu roh, dan satu tubuh Kristus, satu pengharapan. Ini sungguh penuh ajaib. Hidup dalam Tuhan itu penuh ajaib. Anda harus hidup dalam roh, karena Allah kita tuh sang roh yang memberi hidup. Gitu. Daging sama sekali tidak berguna. Maka dari itulah kita harus hidup dalam roh. Roh penuh ajaib. Ya, hidup dalam roh paling enak sekali. Ya, kalau bisa mengalahkan daging, ya itu sudah nomor satu sudah. Bisa bertumbuh di dalam roh Tuhan Yesus. Karena daging ini banyak sekali rintangan. Ya, banyak sekali. Maka saya sudah mengalahkan daging. Sudah habis-habis sudah. Remuk sudah daging. Ya, opini sudah kalahkan. Keras hati kalahkan. Sudah semua. Ya, sudah tidak ada lagi. Jadi, kalahkan daging baru bisa bertumbuh di dalam kehidupan gereja. Di dalam roh itu. Jadi roh Tuhan itu penuh ajaib. Saya sudah mengalami semua. Oh Tuhan Yesus. Jadi paling enak hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu kita betul-betul diterangi sama Tuhan. Jadi betul-betul kita diurap. Apa kesalahan kita. Oh Tuhan Yesus. Inilah berkat ilahi yang kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita harus mampu. Terus hidup dalam roh. Sesuatu roh itu yang penuh ajaib, penuh mustika, penuh kuasa. Kita perlu hidup sedemikian. Baru kita bisa memulihkan diri kita sebagai roh yang terus ikut Kristus Yesus. Maka dari itulah kita semua harus bertumbuh di dalam kehidupan. Paling penting nih kehidupan. Kehidupan kalau sudah real, roh dan Kristus diikatkan jadi satu, bukan main. Maksud roh ini, Tuhan Yesus ada di dalam roh kita, mau berumah di hati kita. Nah, kalau sudah berumah di hati kita, intimnya sudah cekat. Tidak bisa kita pisah dengan Tuhan Yesus. Menjadi satu roh dengan dia itu sulit.
Ya, ini adalah perubahan hidup kita kepada Tuhan Yesus tuh harus menjadi satu roh dengan Dia. Ini harus intim pergumulannya tuh. Oh Tuhan Yesus, kita berdoa pakai roh, bersekutu juga pakai roh. Nah, ini satu roh, ini ikatannya sangat kuat. Siapa yang ikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, ini firman. Maka dari itulah kita harus hidup dalam roh. Kalau jangan hidup dari daging. Berapa tahun-tahun Anda tidak bisa bertumbuh kalau mau dari daging. Anda harus hidup dalam roh. Jadi saya sekarang sudah hidup dalam roh, sudah mengalami Tuhan Yesus, mengalaminya betul-betul sungguh luar biasa. Sungguh enak dijaga badannya. Tidak ada penyakit. Hilang semua penyakit itu hilang semua. Oh Tuhan Yesus. Maka dari itulah kita orang Kristen sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Teruslah bangkit menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Oh, ini bukan main keistimewaannya. Penjagaannya sangat kuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom, Oh, mau terima kasih. menyambung Om juga ya tentang roh hidup Namanya dalam Om siapa? Om papahnya Mi. Om Husni. Om Husni. Menyambung dari Om ini terus hidup dalam roh ya. Jadi memang saya juga mengalami sejak dibaptis oleh papahnya di saya ya. Dari sejak itu tuh jadi di rumah itu selalu seperti sepi sekali ya di rumah itu. Jadi apa sih tujuannya gitu terus di apa namanya terus saya gali gitu, tapi memang kalau kita mencari Tuhan ya, walau dulu saya di Tawangsari jalan kaki gitu ya, jalan kaki ke gereja, sampai di gereja juga pernah ada kebaktian Kamis, itu saya kira hari Kamis, ternyata itu hari Rabu, jadi kembali lagi tidak ada kebaktian ya, jadi pintu gerbang juga masih ditutup, itu ada juga ya. Jadi untuk kehidupan roh itu memang benar-benar tahun 2006-an itu dibaptis ya oleh Papahnya. ya papanya Pak Yusaya. Jadi apa namanya ya mulai dibina oleh Tuhan. Roh Tuhan itu selalu menguasai ya, jadi menunjukkan jalan-jalan, bukan berarti enak ya sekarang itu, yang pasti sih enak kalau ikutan, tapi masih tetap ada pergumulan. Mungkin kalau boleh menerawang jauh itu pergumulan kita itu sampai akhir zaman, sampai kita kembali menjadi debu itu tidak berhenti untuk pergumulan. Jadi roh ini selama hidup di dunia itu masih selalu bertentangan gitu ya. Jadi memang saya rasakan roh itu sungguh luar biasa. Memang kalau hidup dalam roh kita selalu dijagai, benar Om, selalu diberi kesehatan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, dan lain sebagainya, sampai ya kita selalu bersyukur, hanya bisa selalu bersyukur seperti itu. Kiranya ini kesaksian saya ini menyambung Om ini dapat menjadi kekuatan iman untuk saudara sekalian juga, karena apa yang saya katakan itu memang ya tulus sekali ya kalau berbicara tentang roh itu, karena kekuatan roh itu Tuhan itu luar biasa, menghibur ya, terutama menghibur hati saya yang selalu bergumul sampai akhir zaman, saya kira itu. Terima kasih, saksian saya cukup sekian. Shalom. Shalom. Terima kasih, Pak Iwan. Sepertinya satu frekuensi. Di rumah sepi sekali. Iya. Mungkin perlu seseorang yang agak ramai. Jadi gitu ya. Terima kasih kesaksiannya Pak Iwan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak-bapak, ibu-ibu di sini dengan laki-laki. Ya. Iya.
Shalom Bapak Ibu semuanya, Bapak Shalom. Gembala, Ibu Gembala di rumah, Ibu Penasehat, Om, semuanya, Mak saya. Bersyukur saya sampai kemarin pagi, Pak, dengan selamat. Semua berkat doa-doa semua Bapak Ibu, Ibu Penasehat selalu setia. Kita semua doakan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada sore ini, saya yakin itu sangat memberkati kita dan sangat berkaitan terus iman yang terus kita dikuatkan ya. Saya membahas yang ayat 21 dengan darah. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tadi Bapak Gembala juga sudah memberi masukan, bukan masukan apa, perkataan firman Tuhan itu bahwa kita bisa memanggil dia Bapa. Kita bisa semakin dekat, dan saya sangat diberkati, bukan hanya dalam kehidupan saya pribadi dengan Tuhan ya, dengan Tuhan saya pribadi hubungan saya, tapi setiap firman Tuhan yang saya dapat tuh semakin mengubah hidup saya. Iman rohani saya itu tidak selalu kuat. Perjalanan betul Bapak tadi dikatakan bahwa perjalanan iman rohani, iman kita ke Kristen itu jatuh bangun. Siapa bilang saya nggak pernah kecewa? Jujur, kalau saya pernah di Jakarta. Siapa di sini yang pernah kecewa sama Tuhan? Saya tidak malu, saya angkat tangan. Saya kecewa sama Tuhan, tapi kecewa saya bukan yang membenci Tuhan, tidak, cuma rasa sedih ya. Bapak Ibu mungkin tahu ya, sebenarnya saya bilang saya kehilangan suami, kehilangan abang semua. Saya yakin bukan hanya saya, tapi kakak-kakak saya juga merasakan kesedihan ya, kehilangan abang juga yang sosok seorang bapak. Rasa ada kecewa gitu loh. Terus saya pikir karena anak saya belum selesai studi ya, dengan jadi single parent itu bagi saya suatu, mungkin ada orang yang mungkin bisa kok, tapi kalau saya pribadi berat, jujur berat dengan menghadapi anak cowok-cowok ya, kadang dengan segala kekerasan mereka, dengan kadang mereka juga membuat kita bahagia, lucu, tapi kadang sesuatu yang kita arahkan gitu loh. Butuh seorang sosok bapak, tapi syukur pada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberi kita hikmat. Saya pribadi diberi hikmat sama Tuhan, dan juga dengan darah Kristus saya bisa manggil dia Bapak kalau saya lagi doa tuh. Dan satu hal juga Bapak Ibu, mari kita sama-sama senang menyembah Tuhan, karena dengan matinya dia itu menghancurkan tabir yang hanya bisa dimasuki 1 tahun sekali oleh imam besar. Tapi Yesus hancurkan itu supaya kita semua bisa pribadi bisa masuk menyembah Tuhan. Jadi saya juga ada rasa sedih juga ya kalau betul ada hamba Tuhan bilang, kalau ada bilang cinta Tuhan, tapi nggak suka menyembah Tuhan, itu perlu dipertanyakan gitu loh. Itu juga ngenai saya, iya ya, kalau saya nggak suka menyembah Tuhan, saya percuma saya bilang saya cinta Tuhan, tapi kok saya nggak suka menyembah Tuhan. Dan di mana di Templak juga dikatakan bahwa sekarang orang Kristen itu seperti menganggap meludah. Kok meludah, saya bilang gitu. Saya dengarkan firman hamba Tuhan itu berkhotbah. Karena banyak orang menganggap remeh darah Kristus yang sudah dia tebus, yang belum lama kita sudah memperingati ya kematian. Itu bukan hanya menebus kita juga Bapak Ibu. Kita juga semakin dekat, kita bisa menghampiri dia, kita bisa menyembah dia. Kenapa banyak kita anak-anak Tuhan sekarang itu kayaknya menganggap sepele korban Kristus gitu ya. Saya juga sama menghimbau anak-anak saya, mari kita menyembah Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan. Sesibuk apapun kita, anak-anak saya, sebelum kita mau tidur, kita sembah Tuhan dulu. Bukan masalah waktu yang banyak, nggak perlu. Tapi di mana kita boleh merasakan hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, saya ajak anak-anak, menantu, bahkan cucu saya itu ikut menyembah Tuhan. Saya bersyukur di situ. Walaupun banyak masalah, Bapak Ibu tadi, Bapak Gembala kan bilang ya, dalam kasih persaudaraan ya, itu pasti tetap ada slack Bapak Ibu. Anak saya itu kakak adik itu sok slack, berantem. Tapi satu, ada pengampunan. Ya namanya bukan yang berantem begitu ya, maksudnya slack, kadang begitulah namanya berkumpul bersama. Tetapi diselesaikan dengan kasih. Setelah selesai mengampuni, disitulah letak di mana keluarga kekristenan. Jangan dibilang orang Kristen itu enjoy aja. Kita semua punya problem masing-masing. Jadi kita bersyukur sama Tuhan, juga dikuatkan ya sore hari ini bahwa kita
Dengan darah Yesus tuh kita bisa memanggil dia Bapa. Cuman Kristen tok dia manggil Bapa loh. Dengan kita tidak perlu lagi dengan cawan-cawan pembasuhan yang harus pembersihan badani. Tetapi dengan darah Yesus, kita bisa sewaktu-waktu datang sama Tuhan. Saya memang rasakan luar biasa, memang bukan terus saya bukan saya mau sok rohani, bukan, tapi ini saya cerita kisah saya sendiri gitu loh. Di saat saya semakin dekat sama Tuhan, saya boleh belajar ngikis keinginan daging saya yang ingin memberontak. Dalam hidup kesendirian ini, jujur, kalahkan daging itu luar biasa. Kalau nggak dekat sama Tuhan, aduh, saya nggak tahu deh. Saya sendirilah, saya nggak mau bicara orang lain. Aduh, saya memang harus dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, maaf kita bicara yang dalam posisi single parent seperti ini. Siapa kadang pikiran kan bisa kalau nggak ada firman Tuhan nih, pikiran ini kemana-mana Bapak Ibu. Pikirannya ya kadang maaf slack dikit. Tapi kalau kita ada firman Tuhan, kita sadar lagi, oh Tuhan sucikan pikiran kami, sucikan hati kami. Itulah saya bersyukur firman Tuhan juga sangat memberkati bahwa kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Saya belajar sekarang kalau belajar berbuat baik tidak mau pengen orang itu ada imbal balik ya. Jujur dulu iyalah, saya jujur aja iya. Saya baik sama Pak Yes, saya pengen Pak Yes baik juga sama saya, gitu loh. Saya mau berbuat baik sama Ibu Penasehat supaya Ibu Penasehat juga baik sama. Sekarang saya mau belajar tidak seperti itu. Kalau kita orang Kristen berbuat baik aja. Udah satu tujuan kita berbuat baik karena kita memang melakukan firman Tuhan. Udah nggak jangan mikir, biar dia baik sama saya. Tidak. Saya boleh terus belajar dalam firman Tuhan ini bahwa dengan mengasihi saudara, itu kadang juga menyakiti, mengecewakan kita ya, tapi saya belajar mengampuni. Ada yang menyakiti perasaan juga, saya belajar mengampuni dan itu bukan dengan kekuatan saya deh, saya jujur kalau dengan kekuatan saya manusia, aduh sangat sakit kalau ada yang menyakiti hati, tapi dengan kayak saya ingat Tuhan, kalau anak saya ada disakiti gitu, dia nangis, mama sakit hati saya bilang gini, saya rangkul anak saya bilang gini, Dek, itu belum seberapa. Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus ditampar, Tuhan Yesus ditelanjangin. Dia yang Allah aja ditelanjangin. Kita dihina, kita dihakimi hidup dengan orang lain, itu belum seberapa, Dek. Di situ dia boleh belajar rendah hati, dia menangis, dia langsung, iya Mah, ya jangan dibalas. Itulah proses iman kami. Bapak Gembala tahu dari saya remaja ya. Saya bukan anak yang taat juga. Kadang saya juga Kristen yang membangkang, Kristen yang keras, susah diajar. Tapi dengan proses kekristenan yang terus berkelanjutan, saya boleh semakin diberkati. Dengan umur yang terus semakin, saya bersyukur, ikhlas aja seperti tadi Bapak Gembala bilang, ikhlas. Ya betul, saya sekarang boleh ikhlas jalani hidup ini. Ada duit, nggak ada duit, ya udah jalanin aja, happy. Gitu loh. Ya, sekarang ekonomi susah begini, bisnis apapun ya, banyak bergejolak semua pada berusaha bangkit dengan jatuh bangun gitu. Ya, dengan bersama Tuhan kita tetap bisa ikhlas menjalani hidup ini. Saya ingat Bapak Gembala bilang waktu PA ya, tabernakel ya Bapak Gembala. Terus berani menjalani hidup ini. Saya masih ingat itu. Terus saya harus berani terus menjalani hidup ini bersama Tuhan. Puji Tuhan, ini kesaksian saya. Saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus yang baik dan Bapak Ibu semua yang terus mendukung saya dan anak-anak saya dalam doa. Terima kasih sekali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya. Memberkati tiap kehidupan kita. Proses akan terus ada. Tuhan tetap bersama dengan kita. Mungkin demikian untuk sore hari ini Bapak Ibu sekalian. Masih ada HPS berikutnya. Bapak Ibu nanti bisa juga kesaksian dalam kesempatan berikutnya. Kita akan berdoa sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu sore hari ini. Engkau memberkati kami kesehatan, kekuatan, bisa ikut ibadah di tempatnya Bakteri sini Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih
juga setiap pujian yang kami naikkan dan kesaksian semua menjadi berkat bagi kehidupan kami. Setiap pribadi lepas pribadi yang datang kepada Engkau Bapa. Bapa, sebelum kami naikkan doa siapa anak Engkau, ampuni setiap kekurangan, kelemahan kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami menghampiri tata kudus-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa buat juga hari Jumat, besok juga ada latihan, mungkin Tuhan kami berkati, supaya Sabtu sore ibadah persekutuan, Engkau juga tolong sadarkan umat-Mu ya Bapa, mereka yang masih sehat supaya juga mau tetap setia kepada Engkau. Allah Roh Kudus sendiri yang menyadari kalau Tuhan masih kasih mereka kesempatan supaya mereka boleh pergunakan kesempatan sebaik-baiknya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga doakan ya Bapa buat seluruh jemaat Tuhan, mereka yang sudah lansia, mereka yang ibadah di rumah minggu lewat juga online, Tuhan memberkati mereka supaya mereka tetap beriman sampai akhir hidup mereka, baik orang dewasa, kaum muda, remaja, anak-anak sekolah minggu, Tuhan semua berkati. Ibadah minggu pagi juga Tuhan, umum sekolah minggu remaja, Tuhan memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga doakan juga buat juga seluruh jemaat di Gunung Hermon ini, Kau memberkati mereka, setiap keluarga-keluarga mereka yang juga kelemahan beri kekuatan, yang juga dalam pergumulan beri kekuatan ya Tuhan. Tuhan tolong yang malas berikan roh kerajinan ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong yang mungkin ada kekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Mereka yang belum kerja, Tuhan buka jalan ya Bapa. Engkau yang punya jalan Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan buat anak-anak-Mu ya Bapa. Mereka yang mau kuliah, yang mau sekolah, Tuhan juga buka jalan buat mereka, dana-dana mereka, Tuhan mencukupkan semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga doakan juga buat jemaat yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka ya Bapa. Bahkan juga Tuhan tolong Mbak Yam, Tuhan tolong juga berikan kesehatan, pemulihan. Mbak Tina, Tuhan juga tolong, Tuhan berikan kesehatan, pemulihan ya Tuhan. Tolonglah mereka semua, Engkaulah penyembuh kami, baik juga Munding, Tuhan juga jamah dan pemulihan mereka. Pak Handoko, Tuhan juga berikan kesehatan dan pemulihan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, bahkan juga Bambang, baik omanya, Tuhan juga berikan kesehatan dan pemulihan. Tuhan, terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Mak di sini, Tuhan senantiasa beri kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati dia ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga doakan ya Bapa buat juga anak-anak-Mu yang lain, Tuhan Kau tolong. Anaknya Wiwi juga yang kecil, yang pemulihan, Tuhan berikan pemulihan pada mereka. Sama anaknya Nopi juga si Syahkia, Tuhan juga tolong berikan kesehatan, pemulihan supaya orang tua mereka boleh setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Anak-anak-Mu yang lain mungkin Tuhan kami yang tidak tahu, tetapi Engkau yang lebih tahu, Engkau yang melawati mereka dimanapun ya Bapa. Anak-anak-Mu yang di luar kota, di luar negeri, semua Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati mereka. Berikan mereka lebih dekatkan diri kepada Engkau Bapa di akhir-akhir zaman ini ya Bapa. Berikan kami senantiasa hati yang bijaksana menghitung hari-hari yang begitu cepat ya Tuhan. Supaya kami semua mempersiapkan diri menanti kedatangan-Mu kali yang kedua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga doakan negara bangsa kami ini, ekonominya dipulihkan Tuhan, semua pemerintah yang akan memimpin negara kami ini Tuhan, dari presiden dan seluruh jajarannya, berikan mereka roh takut akan Tuhan, dan mereka juga memimpin negara ini sesuai dengan seadil-adilnya dan bijaksana ya Bapa. Terima kasih Bapakku di surga. Kami juga doakan ya Bapa buat pada sore hari ini, seberapa kami yang hadir, Tuhan Kau juga tahu setiap dalam pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Engkau yang kasih jalan keluar ya Bapa. Bapa kami juga berdoa buat juga, oh Tuhan, gereja-gereja dimanapun Tuhan berkati, penginjilan, penggembalaan, maupun juga guru-guru sekolah Alkitab yang mengajar, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga tolong, baik juga
baik juga Ibu Gembala di Gereja Pantai Kosta Gunung Hermon, mau menghadapi hari kelahiran Tuhan. Lagi tunggu saatnya, tetap waktu Engkau yang punya, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong waktu yang tepat, yang sehat, dan berlahir yang sehat selamat, baik ibu maupun bayi semuanya Bapa. Semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga doakan juga Tuhan, buat mungkin keluarga-keluarga kami ada yang belum mengenal Tuhan. Tuhan tolong selamatkan mereka ya Bapa. Mereka yang undur dari Engkau, sadarkan mereka kembali kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat keluarga Mbak Seri di sini yang sudah akan sediakan tempat untuk sore ini, PA ini. Tuhan akan memberkati seluruh keluarga besar, baik juga emak maupun juga semua anak-anak, mantu cucu di mana, dan juga Mbak Seri anak-anak dimanapun. Tuhan memberkati mereka, apa yang mereka usahakan Tuhan Kau sendiri memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jalan kaki, naik kendaraan, Kau tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji syukur hormat bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau yang kami nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kasih,